Swastiastu, Om Awigenamastu, Namaskar. Para semeton, dalar alit-alit sarang sami, Cunduk malih sarang Pak Kadek, dumugi irageus tadekena rahajeng lan rahayu. Pada hari ini Pak Kadek akan berbagi tentang bagaimana caranya atau tuntunan persembahyangan sehari-hari dengan menggunakan canang sari dan dupa. Nah, sebelum Pak Kadek mulai videonya, kita harus mempersiapkan dahulu sarana persembahyangan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada canang sari, ya, canang sari yang akan digunakan dalam kita unggahkan di masing-masing peringgi. Kemudian ada dupa yang sudah dinyalakan. Kemudian ada bija. Kemudian ada bunga yang akan kita gunakan nanti untuk sembahyang. Kemudian yang ini sangku ini berisi air bersih yang nanti akan digunakan sebagai tirta pelipatan pembersihan. Kemudian yang ini, ya, yang ini adalah digunakan sebagai tirta wangsul padi. Kemudian terakhir ini peketis, ya, peketis untuk menyerahkan tirta pelipatan pembersihannya. Nah, setelah sarana sembahyang ini lengkap, kita mulai saja. Intinya, apa sarana persembahyangan yang ada itu harus dibersihkan dan disucikan. Nah, sebelum kita membersihkan dan mensucikan sarana persembahyangan ini, kita membersihkan diri dulu terlebih dahulu. Kita sikap asana, pranayama, Om Sodamam Swahu, Om Adi Sodamam Swahu. Nah, setelah itu baru kita ambil dupa, ya, ambil dupa seperti ini, ya, sikap tangan, Om Ang Pung Mang Brahma Wisnu Siwa Amerta Dipa Ye Nama Swahu. Nah, dupa ini Pak Kadek isi, ya, bunga seperti ini. Selain sebagai saksi untuk persembahyangan, digunakan sebagai untuk ngayap, ya, ngayap. Nah, setelah bunga, ya, setelah dupa, maksudnya Pak Kadek, baru ambil bunga, ya, kita sucikan dengan mantra Om Puspedante Ye Namo Nama Swaha. Nah, setelah itu baru kita ambil peketis, ya, peketis terbuat dari lalang, ya, yang ini lalangnya. Kita sucikan dengan mantra Om Jungsah Wausat Siwo Sampurna Ye Nama Swaha. Kita taruh di sangku atau di tirta pelipatan pembersihan. Nah, setelah itu baru kita ambil bunga. Nah, ini adalah proses yang terpenting. Salah satu yang terpenting adalah membuat atau ngastawu tirta pelipatan pembersihan. Jika semeton utawi anak-anak sudah memiliki tirta pelipatan yang mungkin yang didapat dari buku, dari pura-pura atau salah, itu bisa digunakan. Tetapi kalau belum, ini baru air saja namanya, bukan tirta. Fungsinya hanya untuk membersihkan sarana persembahyangan, bukan mensucikan. Nah, sekarang untuk bisa air ini membersihkan dan mensucikan sarana persembahyangan ini, perlu diberikan mantra. Bagaimana mantranya? Seperti ini. Ambil bunga, Om Bur Wah Swah Maha Gangga Tirta Pawitrani Ye Nama Swaha.
taruh bunga ini di sangku ini. Nah, jadilah ini sebagai tirte pelukatan dan pembersihan. Nah, setelah itu kita ambil bija. Bija diambil, perciki dia dengan tirte pelukatan pembersihannya. Om Dewa Pratiste ye nama suatu. Nah, setelah itu baru diberikan puja mantra. Om Kum Kumara Bija ye nama suatu. Ambil ini, bija ini taruh di bija yang semula. Nah, setelah selesai itu, barulah kita unggahkan canang sari ini ke pelinggih-pelinggih. Nah, pada kesempatan ini Pak Kade sembahyangnya di prajaga, taruh canang sarinya diisi dupa. Nah, kemudian yang ini taruh di canang sarinya. Setelah canang sari itu ditaruh di masing-masing titik, barulah kita percikan tirte pelukatan pembersihan ini di masing-masing pelinggih. Nah, sebelum kita mempercikan tirte itu di masing-masing pelinggih, terlebih dahulu kita percikan dulu tirte pelukatan pembersihan ini ke diri kita. Artinya kita sudah terlebih dahulu melukat diri kita. Nah, untuk mempersingkat waktu anak-anak dan para semeton sari, Pak Kade akan contohkan ngayapnya di kemulan atau di raung dulu. Caranya sama di pelinggih-pelinggih lainnya. Setelah itu kita percikan tirte pelukatan pembersihan ini dengan menggunakan mantra Om Dewa Pratiste ye nama suatu. Nah, setelah itu ambil dupa satu untuk ngayap. Pak Kade menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa sesonteng biar semeton atau anak-anak lebih mudah mempraktekannya di rumah. Ya. Contoh seperti ini, Pak Belum Padu, Betari-betari, Sang Hyang Bitari-bitari, leluhur biar, Sang Hyang Betari Singgung dulu, Ring dinane sane mangki, besarane antri canang sari lan yang aturan setempat dumadak dumugi, ide betari-betari sane melinggu-melinggu, amuk disari angis sepsari aturan titiang nunas ring ide betari-betari sane melinggu dumadak dumugi, ngerestuin keluarga titiang sareng sami mangkus kakena rahajang lan kakena daler yen wenten piwangannya nih yang lunas rengkene sinan ayam pakai dupa. Nah, seperti itu. Nah, sebelum itu kita unggahkan ini dulu. Nah, dah. Nah, seperti itu caranya di masing-masing pelinggih. Kalau di sekolah kan hanya ada misalnya sesontengannya bisa seperti ini. Singgih pakulun paduku betare Sang Hyang Akase Pertiwi Ditjang Maturan Canang Sari Landupe. Nah, sama seperti itu. Kemudian di Sedahan Karang juga sama. Nah, setelah itu barulah tahap yang terakhir kita Maturan Segehan
Jika di rumah anak-anak bersama Tuan Sami tidak ada segahan, bisa dengan menggunakan canang sari. Nah, kebetulan Pak Kadek menggunakan segahan putih kuning. Sebelum ayabang, kita percikan tirta terlebih dahulu. Om dewa pratika ya namasya. Sekarang ayab. Singgih pakulun sang buta beki sang kali-kali ring dinane mangkin yang ngaturin segehan putih kuning ayabang ini sambil ngayap. Oke, satu percikan lagi tirta Om Seriambawan Sukambawan Purnambawan. Nah, setelah selesai ya, setelah selesai ini barulah kita lunas tirta wangsu pada dia betari ring merajan utawi di linggih kanil. Ya, bagaimana? Tinggi pakulun pada betari sang pitari leluhur tiang sang yang betari sendiri tiang ngelungsur tirta wangsu pada. Tirta wangsu pada mangde ngelebur sarwa malu maka angmartaning sarwa mau geus di atuk asung kartu warung ngobrol betari sangat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita ambil tirtanya, tirta wangsu padanya kita ambil tegang ping telu. Kita ambil, setelah diambil, barulah kita nunas tirtanya. Nah, ya nunas tirta, percikan dulu di kepala 3 kali. Sekarang diraup 3 kali. Setelah itu barulah membiji. Oke, ya di sini di dahi, di kerongkongan dan dimasukkan 3 biji yang utuh ke dalam mulut, jangan dikunyah. Nah, setelah itu karena tirta pelukatan pembersihannya ini masih, kita percikan ke pekarangan kita. Ini fungsinya ketika kita sudah melukat, itu simbolnya buana alit, buana agungnya ada di halaman rumah. Kita percikan tirta ini di halaman rumah. Kita percikan tirtanya ke halaman keliling ini ya, keliling rumah. Nah, setelah itu selesai persembahyangan. Hanya itu yang bisa Pak Kadek berikan atau Pak Kadek bagikan dalam video Pak Kadek hari ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan video ini Pak Kadek